Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bertemu lagi dalam acara mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Tuhan pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Pada tanggal 2 Mei 2020, saya telah menyampaikan bagian pertama dari tema wabah hati yang berbicara tentang di mana kita harus waspada terhadap penyakit rohani ini. Karena setan ingin menghancurkan kita sebagai orang benar dengan apa yang saya sebut sebagai penyakit rohani. Mari kita membaca ulang dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 dan 38. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, ayat 38, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Dalam salinan King James Version, kita lebih jelas. Karena dalam salinan King James Version itu, kata merisaukan ditulis dengan kata plague atau wabah. Jadi kalau mau dibaca lengkap kata-katanya sebagai berikut. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal apa wabah yang merisaukan hatinya sendiri. Jadi apa sebenarnya wabah hati itu? Ini bermula dari doa Raja Salomo. Kita bisa melihat bahwa bagi bangsa Israel, wabah yang sedang mengamuk di luar sana secara meluas, penyakit sampar, wabah, dan lain-lain itu merupakan cerminan dari wabah di dalam hati masing-masing. Malah dalam Alkitab salinan bahasa Inggris, New Heart English, sangat tajam bahasanya. Dikatakan di sana, "Each knowing the plague of his own heart." Jadi karena mereka mengenal wabah hatinya sendiri, lalu mereka merentangkan, mengulurkan, menadahkan tangannya ke rumah ini. Kata wabah ini muncul dari doa Raja Salomo yang mendoakan bangsanya sendiri. Bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 39 dikatakan di sana, "Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia." Wabah hati itu adalah suatu penyakit dalam hati yang cenderung kita katakan sebagai penyakit rohani yang ada dalam hati. Walaupun orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi sebenarnya kita sendiri mengetahuinya, mengenalnya. Itulah juga yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 38 dan juga dalam 2 Tawari 6 ayat 29. Dikatakan di sana masing-masing mengenal tulahnya sendiri, mengenal wabah hatinya sendiri. Nah, pada bagian kedua ini saya akan membahas tentang apa saja penyakit rohani atau wabah rohani yang ada dalam hati kita. Yang pertama adalah tentang terbesar dan terbenar. Penyakit rohani yang pertama ini, atau wabah hati, wabah rohani yang pertama ini, adalah ketika kita merasa sebagai orang yang terbesar dan terbenar. Merasa paling besar dan merasa paling benar. Murid-murid Yesus
pernah bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ya, kalau kita baca dalam Matius 18 ayat 1, di sana dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ini adalah persoalan yang sama yang masih ada di dunia ini. Kita masih mencari-cari siapakah yang paling besar atau paling benar di antara kita. Dan tentunya kita merasa kitalah yang paling besar dan paling benar. Bapak, Ibu, Saudara, hidup ini bukan soal siapa yang paling besar. Hidup ini bukan soal siapa yang paling benar. Hidup ini adalah soal apakah kita mau setia melaksanakan kehendak Tuhan. Rumah tangga tidak bisa rukun kalau salah satu merasa paling benar. Kasih persaudaraan tidak akan tercapai jika tidak ada yang mau mengalah. Padahal dalam hidup ini kita harus selalu merasa dan sadar bahwa kita ini sedang ada dalam kelas kehidupan. Kita semua ya ada dalam kelas kehidupan. Itulah sebabnya kita masih perlu belajar dan akan selalu belajar hingga hidup ini berharga. Jadi perkatakan terus, Tuhan ajarlah aku. Tuhan ajarlah aku. Yang kedua, berbicara tentang apa saja penyakit rohani atau wabah rohani, maka kita akan dapatkan bahwa yang kedua ini, wabah hati yang kedua ini, atau penyakit rohani yang kedua ini adalah kompromi terhadap dosa. Yesus bilang, katakan iya di atas iya dan katakan tidak di atas tidak. Ya, Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak Tuhan tidak ada tapi-tapian. Jadi jangan kompromi terhadap dosa. Karena kita ada di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan dan bahkan hamba Tuhan sendiri yang berkompromi dengan dosa di dalam hati. Dosa yang terselubung, sehingga akhirnya dalam melayani Tuhan terasa kering. Yang ketiga, apa saja penyakit rohani atau wabah rohani yang ada dalam hati kita, yaitu iri hati dan serakah. Siapa yang memilih Saul? Jawab kita adalah Tuhan. Berarti dia adalah orang pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan kalau memilih orang, salah nggak? Pasti enggak. Tuhan tidak pernah salah. Tapi kenapa Saul ditolak Tuhan? Sebabnya karena dia iri ketika melihat Daud diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang punya berkatnya masing-masing. Setiap orang itu unik, setiap orang itu spesial di mata Tuhan. Jadi jangan biarkan iri hati datang. Itulah sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan yang terpecah belah dalam persahabatan mereka karena iri hati dalam jabatan organisasi sehingga lebih mementingkan jasmaninya daripada rohaninya. Itu semua tercermin dalam sikap hati mereka. Jadi kalau dengar orang ngomongnya pedas terus, ada dua sebabnya. Dia kecewa atau iri hati. Yang keempat, apa saja penyakit rohani atau wabah rohani yang ada dalam hati kita, yaitu mengambil jalan singkat. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah mengambil jalan singkat.
Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika kita lelah, datanglah pada Yesus. Saya tidak pernah bilang hidup Kristen adalah hidup yang selalu enak. Tapi hidup Kristen adalah hidup yang asyik. Tantangan yang seru. Tapi jalur yang ditempuh selalu dijaga oleh Tuhan. Jadi asyik itu, menegangkan. Tapi kita tahu akhirnya aman. Hidup Kristen penuh dengan ketegangan, penuh dengan deg-degan, tapi dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang terakhir, tentang penyakit rohani atau wabah rohani yang ada dalam hati kita, yaitu tidak mengandalkan Roh Kudus. Orang kalau tidak mengandalkan Roh Kudus cenderung menjadi cengeng, cenderung menjadi orang yang tidak siap berkorban, cenderung menjadi orang yang pengennya enak terus. Tapi orang yang mengandalkan Roh Kudus tahu bahwa roh yang ada padanya lebih besar daripada yang ada di dalam dunia, sehingga pengorbanannya pun terasa asyik. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikianlah 5 hal tentang penyakit rohani, yaitu merasa diri terbesar dan terbenar, jangan kompromi terhadap dosa, jangan iri hati dan serakah, jangan mengambil jalan yang singkat dalam mengalami penderitaan dan cobaan, dan jangan sampai tidak mengandalkan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan mengenai wabah hati ini adalah bagaimana mengatasi penyakit rohani atau penyakit wabah hati ini. Pertama-tama, kita harus mengenali jenis-jenis penyakit rohani atau wabah dalam hati kita sendiri. Sebab dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 38 dikatakan masing-masing mengenal wabah yang ada dalam hatinya. Lakukan check up rutin, yaitu dengan melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Pernahkah kita melakukannya? Bisa secara pribadi, bisa bersama orang-orang terdekat. Apakah kita mengidap salah satu atau beberapa dari penyakit rohani tersebut? Apabila ada, segeralah lakukan penyembuhan. Dan yang paling utama, berdoalah kepada Tuhan. Sebagaimana 1 Raja-Raja 8 ayat 38 mengatakan, mereka merentangkan, ya, setelah mengetahui wabah hati dalam hati mereka masing-masing, mereka merentangkan, mengulurkan, menadahkan tangannya ke rumah ini. Raja Salomo berdoa mohon pengampunan kepada bangsanya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 39, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Salah satu contoh bagus doa agar terbebas dari penyakit rohani ada di Amsal 30 ayat 7-9. Di sana dikatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sekianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita semua mengerti
mengoreksi, menguji diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, supaya kita bisa mengetahui apakah ada wabah hati atau penyakit rohani di dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini di mana kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami mengerti Tuhan tentang ajaran-ajaran dari firman-Mu, supaya kami bisa mengoreksi, menguji diri sendiri. Apakah ada wabah hati di dalam diri kami masing-masing. Kami mengetahui bahwa di negeri kami ini sedang ada penyakit yang sangat berbahaya yang sudah bersifat pandemi. Yang awalnya didahului dengan suatu wabah, kemudian sekarang sifatnya sudah pandemi. Tuhan tolong, jangan sampai kami yang tidak pernah menguji wabah hati dalam diri kami sendiri, sehingga wabah itu menjadi pandemi hati. Sifatnya sudah mengglobal di dalam hati. Dan kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika wabah hati yang tadinya wabah hati merupakan penyakit suatu rohani, penyakit rohani sehingga menjadi penyakit rohani yang sifatnya pandemi yang sudah global, yang sudah dikatakan demikian rusaknya hati kita. Tuhan tolong ajar kami melalui firman-Mu. Pandemi dari COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, tetapi pandemi hati yang dimulai dari wabah hati, kalau kami membiarkannya, itu juga terlebih bahaya dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini lagi. Engkau sudah melindungi kami semua. Anak-anak-Mu yang percaya kepadamu yang tersebar di seluruh dunia. Kami senantiasa mohon kiranya Tuhan memberkati para dokter dan perawat yang merawat orang-orang yang menderita COVID-19 ini. Juga mereka yang menjaga kami dan menjadi garda terdepan selain dokter dan perawat, yaitu tentara atau TNI dan kepolisian. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menjaga bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini dan juga renungan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Gerejaku adalah rumahku.